Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Abdul Fattah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meiosis dan siklus hidup seksual. Pada variasi-variasi dalam satu tema, organisme hidup dibedakan berdasarkan kemampuan mereka mereproduksi jenis mereka sendiri. Itu ada 3, yaitu genetik, hereditas, dan variasi. Genetik adalah ilmu yang mempelajari tentang hereditas dan hereditas variasi. Kemudian ini ada hereditas. Hereditas adalah penerusan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada variasi. Nah, pada variasi ditunjukkan oleh adanya perbedaan tampilan anak dari orang tua dan saudaranya. Nah, dari materi yang tadi, yang pertama ada keturunan memperoleh gen dari orang tua dengan mewarisi kromosom. Lalu apa saja sebenarnya yang diwarisi? Nah, yang diwarisi ini ada pewaris gen, kemudian ada perbandingan aseksual, perbandingan reproduksi aseksual dan seksual. Nah, yang bahas dulu ya yang ini. Pewaris gen. Nah, pewaris gen ini yaitu orang tua memberikan anak-anak mereka dengan informasi kode dibentuk unit herediter yang disebut gen. Gen yang kita warisi dari ibu dan ayah kita adalah tautan genetik kita ke orang tua kita, dan mereka menjelaskan kemiripan keluarga seperti warna mata atau bintik-bintik yang sama. Gen kita memprogram sifat-sifat spesifik yang muncul saat kita berkembang dari telur yang dibuahi menjadi dewasa. Nah, pewaris sifat pada gen, yaitu gen adalah unit herediter dan tersusun dari segmen-segmen DNA. Kemudian ada gen diteruskan ke generasi berikutnya melalui sel-sel reproduksi yang disebut gamet ya, yang terdiri atas sperma dan sel telur. Nah, setiap gen mempunyai lokasi spesifik yang disebut lokus pada suatu kromosom. Kemudian sebagian besar DNA dikemas dan kromosom-kromosom dalam kromosom-kromosom, satu set kromosom diwariskan dari setiap orang tua. Nah, lanjut ke reproduksi aseksual dan seksual. Nah, hanya organisme yang bereproduksi secara aseksual yang memiliki keturunan yang salinan genetik yang terdapat dari diri mereka sendiri. Dalam reproduksi aseksual, satu individu adalah satu-satunya orang tua yang mewariskan salinan semua gennya kepada keturunannya tanpa peleburan gamet. Nah, perbandingan aseksual dan reproduksi seksual. Di sini dalam reproduksi aseksual, satu induk menghasilkan keturunan yang identik secara genetik melalui mitosis. Lalu ada klona. Klona ini yaitu sekelompok individu yang identik secara genetik dari induk yang sama. Kemudian ada reproduksi seksual.
Nah, di sini dua induk menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi gen-gen yang unik yang diwarisi dari kedua orang tua. Nah, kalau keturunan mendapat gen dari orang tua melalui pewaris gen, nah, transmisi sifat turun-temurun memiliki dasar molekul dalam replikasi DNA yang tepat, yang menghasilkan salinan gen yang dapat diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Jadi, warisan genetik terdiri dari gen, yaitu bagian dari kromosom yang kita warisi dari orang tua kita. Kemudian, yang perbandingan aseksual dan seksual. Kalau aseksual terjadi tanpa pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Jadi, individu yang dihasilkan memiliki materi genetik yang sama dengan induk dan hanya memerlukan satu induk saja kalau reproduksi aseksual ya. Kemudian kalau reproduksi seksual terjadi akibat pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Nah, jadi individu yang dihasilkan memiliki sifat gabungan dari dua induk, dan perkembangan ini memerlukan dua individu yang berbeda. Nah, contohnya reproduksi aseksual mungkin pembelahan pada bakteri, parthenogenesis, atau perkembangan telur tanpa dibuahi pada spesies kadal, dan percangkokan pada tanaman. Kalau contoh reproduksi seksual, mungkin pembuahan pada bunga di tanaman, dan pembuahan pada hewan, reptilia, ikan, amfibi, burung, dan mamalia. Nah, ini gambar reproduksi aseksual pada dua organisme multiseluler. Di sini ada Hydra dan Redwood. Kalau Hydra, hewan yang relatif sederhana bereproduksi melalui pertunasan. Tunas tersebut massa terlokalisasi dari sel-sel yang sedang membelah secara mitosis, berkembang menjadi hidra kecil yang melepaskan diri dari induknya. Nah, setelah itu bakal melepaskan dari induknya. Kalau Redwood setiap pohon dalam lingkaran ini tumbuh dari satu pohon induk yang bonggolnya ada di tengah-tengah lingkaran. Lanjut ke fertilisasi dan meiosis silih berganti dalam siklus hidup seksual. Di sini ada kromosom dalam sel manusia. Nah, sel somatik manusia
sel apapun selain yang terlibat dalam pembentukan gamet memiliki 23 pasang kromosom. Pada manusia, setiap sel somatik memiliki 46 kromosom. 46 kromosom manusia dari satu sel mitosis mengungkapkan bahwa ada kromosom dari masing-masing 23 jenis. Nah, lanjut ke kariotip. Ini tampilan susunan pasangan kromosom dari suatu sel. Tampilan susunan pasangan kromosom dari suatu sel. Fenotip, tampilan kromosom padat yang disusun berpasangan. Kariotip adalah tampilan susunan pasangan kromosom dari suatu sel. Maaf, salah ya. Kariotip, tampilan kromosom padat yang disusun berpasangan. Kariotip juga dapat digunakan untuk menyaring kromosom yang rusak atau jumlah kromosom yang abnormal yang terkait dengan kelainan bawaan tertentu seperti sindrom. Dua kromosom dalam setiap pasangan disebut kromosom homolog atau homolog. Jadi, dua kromosom yang menyusun memiliki panjang, posisi, sentromer, dan pola pewarnaan yang sama. Lalu kromosom pada pasangan homolog memiliki panjang yang sama dan bawaan gen yang mengontrol karakter warisan yang sama. Kromosom dari masing-masing pasangan membawa gen yang mengendalikan karakter bawaan yang sama. Misalnya, jika gen untuk warna mata pada lokus tertentu pada kromosom tertentu, maka homolog dari kromosom tersebut juga akan memiliki versi gen yang sama untuk menentukan warna mata pada lokus yang setara. Nah, ini bisa dilihat, ini gambar mempersiapkan kariotip. Nah, kromosom seks disebut kromosom X dan Y. Pada perempuan memiliki sepasang kromosom X atau homolog. Kromosom XX. Pada laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. 22 kromosom lain yang tidak menentukan jenis kelamin disebut autosom. Nah, setiap pasangan kromosom homolog meliputi satu kromosom dari masing-masing orang tua. 46 kromosom dalam sel-sel somatik manusia merupakan dua set kromosom yang masing-masing terdiri dari 23 buah. Satu set dari ibu dan satu set dari ayah. Sel diploid memiliki 2N memiliki dua set kromosom. Untuk manusia jumlah diploid adalah 46. Jadi 2N sama dengan 46. Pada suatu sel yang telah melangsungkan sintesis DNA, setiap kromosom tereplikasi. Setiap kromosom yang tereplikasi
mengandung dua kromatid saudara yang identik. Nah, bisa dilihat ini gambar kromosom ya. Ini yang merah, ini kromosom maternal, dan yang biru ini kromosom paternal. Nah, yang ini bisa dilihat ini ada dua kromatid saudara dari satu kromosom terreplikasi. Kemudian ini ada yang merah dan yang biru. Ini merupakan dua kromatid non-saudara dalam pasangan homolog. Nah, pasangan kromosom homolog satu dari setiap saat. Kemudian ini adalah sentromer. Gamet atau sel dan sel telur mengandung satu set kromosom dan disebut haploid. Untuk manusia, jumlah haploid adalah 23 atau N sama dengan 23. Setiap set 23 terdiri atas 22 autosom dan satu kromosom seks tunggal. Nah, jadi dari 23 itu ada 22 autosom dan satu kromosom seks tunggal. Pada sel telur atau ovum yang tak terfertilisasi, kromosom seks adalah X. Pada sel sperma, kromosom seks mungkin X atau Y. Jadi pada sel sperma itu bisa kromosom X, bisa kromosom Y. Lanjut ke perilaku set kromosom dan siklus hidup manusia. Pada perilaku kromosom dalam siklus manusia ini ada pembuahan atau fertilisasi, kemudian penyatuan gamet atau sperma dan telur. Sel telur adalah fertilisasi disebut zigot. Jadi zigot memiliki satu set kromosom dari setiap orang tua. Zigot juga menghasilkan sel somatik melalui mitosis dan berkembang menjadi dewasa. Saat matang secara seksual, ovarium dan testis menghasilkan gamet haploid. Nah, gamet merupakan satu-satunya jenis sel manusia yang dihasilkan melalui meiosis, bukan mitosis. Meiosis di sini menghasilkan satu set kromosom dalam setiap gamet. Fertilisasi dan meiosis silih berganti dalam siklus hidup seksual untuk mempertahankan jumlah kromosom. Lanjut. Nah, ini gambar siklus hidup manusia. Nih, dalam setiap generasi, penggandaan jumlah kromosom yang dihasilkan dari fertilisasi diimbangi oleh pembagiduaan jumlah kromosom yang dihasilkan akan meiosis. Untuk manusia, jumlah kromosom dalam setiap sel haploid adalah 23. Jumlah kromosom dalam zigot diploid dan semua sel somatik yang berasal dari zigot ini adalah 46. Jadi, kromosom dalam setiap sel haploid adalah 23, sedangkan jumlah kromosom dalam zigot diploid ada 46. Lanjut ke ragam siklus hidup seksual. Nah, di sini ada pergiliran meiosis dan fertilisasi umum terjadi pada semua organisme yang bereproduksi seksual. Lalu, 3 tipe utama siklus hidup seksual berbeda di waktu terjadi meiosis dan
fertilisasi. Nah, ini gambar 3 tipe siklus hidup seksual. Ada yang pertama ini pada hewan, kemudian yang tengah ini tumbuhan dan beberapa alga, dan yang ketiga sebagian besar fungi dan beberapa protista. Jadi pada hewan ini meiosis menghasilkan gamet. Meiosis menghasilkan gamet yang tidak lagi menjalani pembelahan sel lebih lanjut sebelum fertilisasi. Kemudian gamet satu-satunya sel haploid pada hewan, ya. Jadi satu-satunya haploid pada hewan. Gamet bergabung membentuk zigot haploid yang membelah melalui mitosis untuk berkembang menjadi organisme multiseluler. Nah, jadi gamet bergabung membentuk zigot haploid yang membelah melalui mitosis untuk berkembang menjadi organisme multiseluler. Nah, organisme multiseluler. Kemudian kalau pada tumbuhan dan beberapa alga menunjukkan pergiliran generasi. Kemudian siklus hidup ini mencakup tahap diploid maupun haploid. Nah, organisme diploid yang disebut sporofit. Nih, organisme diploid yang disebut sporofit nih. Seperti ini ya. Menghasilkan haploid yang disebut spora melalui meiosis. Nah, menghasilkan spora yang disebut meiosis. Setiap spora tumbuh melalui mitosis menjadi organisme haploid yang disebut gametofit. Nah, kemudian spora itu tumbuh melalui mitosis menjadi organisme haploid yang disebut gametofit nih. Seperti ini ya. Gametofit menghasilkan gamet haploid melalui mitosis. Nah, jadi gametofit ini menghasilkan gamet haploid melalui mitosis. Nih. Menghasilkan gamet haploid melalui mitosis. Kemudian fertilisasi gamet menghasilkan sporofit diploid. Nah, ini ya, menghasilkan gamet. Fertilisasi gamet menghasilkan sporofit diploid. Kemudian sebagian besar fungi dan beberapa protista. Sebagian besar fungi dan beberapa protista, satu-satunya tahap diploid adalah zigot bersel tunggal. Zigot bersel tunggal. Jadi tidak ada tahap diploid multiseluler.
dalam ini ya. Zigot tersebut menghasilkan sel haploid melalui meiosis. Nah, zigot ini lalu menghasilkan meiosis. Setiap sel haploid membelah melalui mitosis menjadi organisme. Nah, ini membelah melalui mitosis menjadi organisme. Yang multiseluler haploid. Nah, jadi masuk ke sini ya. Kalau haploidnya sudah dewasa, ini bakalan menghasilkan melalui mitosis. Nah, kalau sudah dewasa bakalan menghasilkan melalui mitosis. Jadi bergantung pada siklus hidup, baik sel haploid maupun diploid dapat membelah melalui mitosis. Namun, hanya sel-sel diploid yang dapat mengalami meiosis. Pada ketiga tipe siklus hidup akan membelah dan menggandakan kromosom menghasilkan variasi genetik dalam keturunan. Nah, lanjut ke meiosis mengurangi jumlah set kromosom dari diploid menjadi haploid. Seperti mitosis, meiosis didahului oleh replikasi kromosom. Lalu meiosis diikuti oleh dua set pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi dalam dua set pembelahan sel ini yang suka disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian kedua pembelahan sel ini menghasilkan 4 sel anakan, bukan 2 seperti pada mitosis. Nah, masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh jumlah kromosom sel induk. Tahapan-tahapan meiosis. Pada pembelahan sel pertama atau meiosis 1, kromosom homolog memisah. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan haploid dengan kromosom terreplikasi. Ini disebut pembelahan reduksi. Kemudian pada pembelahan sel kedua atau meiosis 2, kromatid saudara memisah. Meiosis kedua menghasilkan 4 sel anakan haploid dengan kromosom tak terreplikasi. Ini disebut pembelahan ekuasional. Nah, bisa dilihat ya. Ini adalah gambar umum meiosis. Bagaimana meiosis mengurangi jumlah kromosom. Nih, interpas. Pasangan kromosom homolog dalam sel induk diploid. Nah, kemudian yang ini kromosom bereplikasi, pasangan kromosom homolog terreplikasi. Ya, seperti ini. Nah, yang ini kromosom saudara, sel diploid dengan kromosom terreplikasi, kemudian masuk ke meiosis 1. Di sini satu kromosom homolog memisah sel haploid dengan kromosom terreplikasi. Ya, memisah ya. Kemudian pada meiosis 2, dua kromosom saudara memisah. Nih, jadi memisah ya. Nah, sel-sel haploid dengan kromosom yang tak terreplikasi. Jadi, pada meiosis 1 didahului oleh interfase. Pada fase itu kromosom direplikasi
membentuk kromotip saudara, ya. Kromotip saudara identik secara genetik dan bergabung di sentromer. Sentromer tunggal bereplikasi membentuk 2 kromosom. Nah, jadi mungkin seperti itu ya.